Dari niatan ada yang ngambil gitu. Anjak deh. Enggak, oh di sini di Indonesia ada yang hilang, Pak. Hilang. Boleh makanan hilang, Indonesia hilang dikira sampah. Yang pasti kan juga ada babi. Terus apa lagi kamu? Hah? Satu lagi kamu? Itu sembako dong. Ya udah balik. Nangis. Makan dia. Lah belum terbuka. Ini siapa apa yang suara saya jelas, gambarnya jelas, Pak. Ini kiri. Cuma MetaTrader-nya belum kebuka. MetaTrader-nya belum kebuka. Manjat lah bilang, Assalamualaikum. Manjat lah, belum bicara. Enggak bolong. Kenalan. Bodoh. Kakak kok bodoh ini. Oke, sip. Ini paling foto doang. Masa jago pas bocil? Aku ngelawan, mending tutupin ya itu rambutnya dari telinga terus. Aneh ya. Apa digali kamera? Kok MetaTrader-nya belum? Kita lihat di sini nanti jam 20.30 ya. 20.30 nanti tuh ada GDP-nya Amerika. Baik, kamar mana? Jadi kita oke. Jadi bisa pakai trik fundamental nih. Trik fundamental. Oke. Ya, sip. Oke, malam, Pak. Kejebak di jalan tadi, kena lampu merah tadi, lama banget lagi. Diburu-buru saya. Oke, Forex Live. Ini sumber berita ya. Forex Live. Oke. Dan kemudian Germany. Inflasi naik. Tadi malam suku bunga benar ya dipertahankannya. Cuman dampaknya tuh nggak seru loh. Kayaknya kurang greget gitu. Secara umum goldnya masih meneruskan tren turun ya. Terus si euro juga jadi tanda tanya nih. Ini jadinya kalau di sini ya, kalau kita lihat di sini dia punya satu support yang luar biasa nih. Jadi ini kalau dengan model breakout ya kita mesti nunggu dia breakout dari sini, dari si support ini. Atau kalau yang trend follower ya bisa aja buy limit di support ini. Cuma ya gitu ya. Ini kan jauh kayaknya ya. Kalau diukur nih kayaknya baru 38-an ya. Kayaknya kemarin kita udah ngukur. Oh iya 38. Kuat juga 38 nih. Biasanya yang kuat tuh 50. Ini 38-nya lumayan kuat juga. Terus tapi itu nggak bisa. Kalau daily ya kalau kita pakai buat trading rumit. Risknya besar. Kenapa risknya besar? Buat saya gitu Pak. Kenapa? Karena kalau saya kan biasanya kan pakai acuannya kan shadow to shadow ya. Jadi entry di sini, SL di sini gitu. Jadi shadow-nya tuh pakai buat mengatakan stop loss. Nah, kalau pakai daily, shadow kan jauh-jauh tuh. Jadi misalkan aja kita sell di sini. Nah, maka shadow terdekatnya kalau misalkan kita ambil sell di sini. Nah, kita sell di sini misalkan dapatnya di sini lah bawah gitu. Nah, maka SL terdekat saya cari shadow yang terdekat di sini. Kan udah lumayan tuh. Dari pipnya aja lumayan. Jadi resikonya lumayan besar kalau pakai daily. Sementara rewardnya, ini kadang-kadang kalau pakai daily itu rumitnya begitu ya. Tapi emang ini dilema kita gitu. $1 positif nggak kuat nahan, $1,000 negatif tahan gitu. Tahan kita ngelihatnya. $1 kayaknya gemeteran banget. Aduh, jangan diambil gitu ya. Jadi buat saya tuh
Kalau daily ya kalau saya bikin analisa aja lah palingnya. Tapi kalau buat trading nggak kepake deh. Pengertian analisa ini bisa gini, kalau ada yang datang ke saya, ada yang nanya gitu, Pak euro gimana? Nah saya pasti Pak harus pakai daily atau H4 gitu. Karena itu bukan time frame buat saya trading. Karena dia terlalu lamban gitu. Tapi kalau trading enggak deh. Pegal kalau pakai itu Pak, resikonya besar. Kita menit 25 berarti saya siapkan 5 menit dulu nih untuk data GDP-nya Amerika ya. Respon lah pastinya ya. Bertepatan dengan GDP, jobless claim. Oke, 5 menit. Jadi kalau kita lihat nih, mana? Ini sih preliminary ya, belum data final nih, belum final, nanti akan ada perbaiki. Forecast-nya dia 4,2%. Sebenarnya angka GDP itu sebenarnya kalau positif aja sebenarnya udah bagus. Berarti terjadi peningkatan pendapatan lah ya, tapi peningkatannya sekarang cuma 4,2%. Nah kemarin peningkatannya 33,4%. Waktu dia bergerak dari negatif ke 33,4%, inflasinya itu paling tinggi cuma 1,4%. Artinya nggak menghasil, harusnya sih kata si Jeremy Powell sih harusnya sih udah nyampe 2%, tapi ternyata nggak sampai. Nah gimana kalau ini jadi 4,2% gitu ya, menurut saya inflasinya akan turun. Kalau gini ya cenderung akan membawa dolar kembali melemah. Menurut saya tebakan, kemarin tebakannya salah tadi malam. Terus juga dengan jobless claim malam ini. Nah ini angkanya ya, ini kasih informasi mengenai jumlah warga negara Amerika yang lagi nganggur, nggak punya kerjaan, usia kerja tapi nggak punya pekerjaan. Kalau di sana begitu ya, mereka nggak punya kerjaan, lapor ke dinas tenaga kerjanya, terus nanti dapat rekomendasi ke dinas sosialnya, dapat deh cek. Kalau pakai stimulus masih, kalau normalnya mereka dapat itu $300. Di pandemi ini mereka dapatnya terakhir kemarin itu mereka dapat masih kisaran $400 sampai $500. Kalau stimulusnya nanti cair tuh mereka dapat sekitar $600 sampai $800. Gila. Enak jadi pengangguran di sana. Aduh. Dapat $600, separuhnya masukin ke GK. Lalu trade pasti masih negatif ini. Nah, kan? Jadi ini tekanan sebenarnya buat The Fed tuh untuk naikin suku bunga, tapi dia belum mampu. Tadi malam nggak bisa dia naikin suku bunga. Dan hasilnya tadi malam Dow Jones, Nasdaq itu turun tajam. Oke, ini menit 25-nya yang lihat ini buat sinyalnya. Euro sepertinya sell, gold juga sepertinya sell, terus pound sell, Nasdaq buy, Dow Jones buy. Saya rasanya sih mau milih antara pound sama euro deh kayaknya. Habis dari malam kemarin kan kita lebih banyak ke goldnya dan Nasdaq ya. Nasdaq, Dow Jones tadi malam saya diajar. Balas dendam terus withdraw. Aduh. Cek dulu di CNBC juga. Sini oke. Besarin ya, saya besarin ya. Terus besarin. Kan kita butuh ininya aja, bodinya, lihat bodinya. Oke. Dia ini sell. Ini juga masih sell. Lihat warnanya aja, menit 25 nih. Menit 25 jadi sinyal. Oh belum. Wah bisa jadi buy ya. Oke. Ini cenderung sell. Ini saya rasa sell pound kayaknya. Oh ini kalau lihat bandingin antara euro dan pound, saya rasa pound karena bodinya lebih panjang, sinyalnya lebih kuat gitu. Nasdaq nanti aja jam 21.30. Masih saya 2 malam turut error ya. Trik fundamental terhadap Open Amerika error. Tapi buat saya gitu, kalau ada kalau kita udah bikin satu metode gitu ya, metode entry gitu. Walaupun dia
kena SL atau terpaksa kita cut loss gitu ya, jangan lupakan gitu, jangan ditinggalkan, pakai aja terus. Soalnya yang apa ya, dari pengalaman gitu, kalau kita tinggalkan, pas kita tinggalkan dia bagus lagi gitu, sayang banget ya. Ini go sell, saya rasa saya ke pon aja menit 29 nih. 29 saya mau sell pon. Terus, ini kecil ya, sinyalnya baik tapi kecil. Nasdaq sell. Dow Jones buy, berantakan, mendingan pon aja lah. Pon saya mau buy, sell, sinyalnya sell. Jadi sinyalnya dapat dari candle yang closing menit 25 tadi. Di sini tadi nih. Ini tadi. Jadi saya mau sell di pon menit 29. Jangan sekarang jangan klik dulu, jangan. Siapa tahu dia naik dikit gitu ya. Lumayan selnya sedikit lebih tinggi. SL-nya pakai yang ini aja yang deket nih. Tetap taruh sini. Jadi modelnya tuh pilihan SL kita ini, pilihan SL. Pilihan SL-nya bisa di sini atau di sini, menurut saya sih yang signifikan yang di sini. Nah, jadi saya nanti akan letakkan stop loss-nya di yang atas ya. Yang di sini yang bawah itu buat cut loss manual. Jadi kalau dia kayak kenceng, dia kelihatan kenceng ke arah sini dan terlewati, ya udah saya cut loss manual di sini nih, ketimbang loss sini kan. Tapi SL tetap di sini. Soalnya kalau letakin di sini kayaknya tuh nggak ada perlawanan gitu kan. Nggak bisa mikir kita, tonton langsung dia di sini balik langsung kena, waduh sakit hati. Kalau cuma kena terus dia naik sih masih oh iya nggak apa-apa gitu. Tapi begitu kena terus balik lagi, aduh kusut. Wah. Ini harus kita naikkan. Kenapa? Karena kalau di bawah begitu otak itu mikirnya itu udah rendah gitu, repot ntar kita mikirnya. Ini kan masih tengah-tengah, ini saya besarin dulu. Saya mau nge-sell soalnya. Menit 29. Ini juga harus kita ini. Oke. Tekan dikit ya. Nah, biar agak ideal ngeliatnya. Ini juga sinyalnya sell, tapi saya rasa saya ambil pon aja deh. Ini sinyalnya kekecilan, ini yang sini sinyalnya tadi ini terlalu kecil. Kalau bodinya terlalu kecil juga apa ya? Bukan artinya nggak Pak, ya kalau boleh kalau disuruh milih saya milih sinyalnya yang agak jelas gitu yang ini. Dan dia engulfing ya. Mestinya di engulfing ya masuknya. Kalau pakai engulfingnya, tapi ini mau pakai trik fundamental jadi masuknya menit 29. Terus kalau ada yang mau dikomentari silakan, mau ditanyakan silakan. Ada dengan GameStop-nya apa? Maksudnya dari tadi itu ada tukang. Oh, saham gak ya? GameStop. Apa sih GameStop nih? Ini saya nggak ngerti nih apa yang GameStop. Naik deh kan, harganya naik. Harga saham nih kayaknya nih. Ya ada stok ya sekarang. Kebon $40. Wow. Ini saya mau sell pon menit 29. Siapin dulu. Oh jangan satu. Kalau pemanasan masa kok satu. Kalau udah panas baru nggak pakai 0,1. Kalau belum panas pakai 0,1 dulu. Menit 29. Oke. Saya sell pon. Ini pakai trik ya.
SL saya letakkan di high yang paling high. Ternyata nggak besar risikonya. Ya, semoga benar. Ini datanya kan setumpuk gitu ya. Ada GDP, jobless claim, jadi banyak data sebenarnya. Kita tinggal lihat gimana market responnya. Kalau pakai fundamental, benar-benar pakai fundamental, kita menunggu gimana reaksi pasar. Kalau trik fundamental mendahului. Ayo. Ini tadi juga sinyalnya sell ini malah bagus. Ini enggak. Ayo come on. Ini sinyalnya juga sell. Ini sinyalnya buy. Apapun itu yang penting ponnya turun. Ayo. Nah. Dan kalau pakai ABC itu bagus di trik fundamental bagusnya pakai ABC asal biru close. Cuma kalau birunya cuma 0, gitu pusing juga kita mau close-nya ya enggak? Oke, ayo. Ayo, Pon. Iyalah. Nah. Oke. Lamban nih. Oke. Baru lihat ini data penyakit ya dari sini. Kalau kita fundamental buruknya begitu. Jadi lupa ada datanya. Lihat, soalnya kalau udah entry kan, kalau udah entry kita suka, saya gitu bukan kita. Saya suka terpaku sama ini gitu. Padahal banyak bilang saya pakai fundamental, ya gitu-gitu aja sebenarnya. Intinya sih kita gabungan. GDP-nya bener tuh 4 lebih rendah ya, buruk nih. Nah ini baru first look-nya doang, jadi belum final ya. Di kuartal keempat itu menu turunnya banyak loh dari sebelumnya tuh kan. Sebelumnya bertumbuhnya 33,4%, sekarang jadi 4% aja. Terima kasih dengan corona pasti begitu deh. Ya, ayo apapun itu. Tapi jobless claim-nya gimana jobless claim? Jobless claim-nya masih 847.000 orang nganggur. Perkiranya 875. Ini masih defisit. Mosa inventories naik 0,1. Katanya busy, nggak busy sih. Ekonomi kalendernya sepi-sepi aja kok hari ini. Ya, sip. Nah, yang kalau udah cukup, nah boleh keluar, nggak apa-apa. Ini kenapa saya pikir boleh keluar, karena lihat dia mulai ada deretan ini ya, deretan support. Deretan support. Jadi kalau nah kan jadi kayak ada perlawanan gitu ya. Nah, wah tahu gitu saya juga keluar juga tadi. lihat lagi deh. Semoga ada masih. Goldnya balik. Ini $2 nggak diambil, terancam 30 nih. Ini support ini ya. Saya nggak mau gambar, kenapa? Karena ada posisi. Jadi mengganggu mata gitu ya. Kalau ada kita berharap harganya mau jatuh, tapi kita bikin garis yang menahan harganya jatuh, mengganggu mata banget. Mengganggu psikologi ya, kerennya begitu deh. Oke.
M1 jelas nggak bisa saya. Wih, kalau M1-nya ngeri, M1-nya ngeri. Tapi susah trading pakai M1 itu. Buat saya, nah lu minus nih. Ini support, berarti ini benar-benar support nih. Jadi kalau mau lewat dia masih bisa. Kalau mau jatuh dia masih ngelewatin support itu. Yuk. Sideways dulu dia. Ayolah. Ayo. Ayo dong. Ayo, Pon. Si botak emang dia mode ini kan? Di konter dulu. Pakai nyawan nih. Woi. Ya, ayo balik lagi, come on. Ayo kembali. Tuh, kirim 5 menit. Kau pakai 15 kalau gak seru. Ayo come on, balik lagi. Ini malah murid saya lagi bikin webinar kayaknya ya. Kacau, Melawan tapi yang beneran. Ya. Ya. Aduh. Ya, nggak seru nih. Golnya kenceng loh. Saya pindah ke time frame ini. Tunggu lihat dulu. Ini berat banget nih, banyak itunya, tapi kita sekarang dia punya support di sini. Masa saya membela diri saya di ini resisten terdekat. Kalau nggak mau, saya salah pencet. Ini sekarang dia punya support di sini kan dari low yang ini ya. Oh, suara kecil sebentar, Pak. Oke. Oke. Kalau sekarang gimana, Pak? Suara saya jelas? Oke, sip. Ya, nggak seru nih. Oke, sip. Jadi saya ini gold ini menarik juga, tapi menit 44 nih kalau dia bisa breakout di atasnya. Tapi ini candlenya bolak-balik kayaknya ya. Ini kita pindah time frame 15.
Di kantor juga ini kan lagi ada ini nih, lagi ada webinar nih kalau nggak salah ya. Cuma saya nggak ikutan. Ya kalau ikutan gimana coba? Oh, pantas Bapak tadi nanya kita ada itu. Saya lupa, Pak. Saya bukan saya yang tugasi gitu. Yang alamnya bilang dia yang ngisi, ya udah. Lagian masih bincang-bincang begitu, saya tuh aduh. Nggak greget gitu. Oke, ayo come on. Kita siap-siap coba data besok ya, data besok. Juga itu kalau bikin webinar itu kan lebih menarik kalau kita sambil sekalian nyari duit gitu kan. Sesinya sesi Amerika. Kecuali kalau bikinnya pagi kali ya, kalau pagi saya setuju. Kalau bikinnya pagi itu kita bincang-bincang dong, saya setuju karena kan pasarnya cenderung sepi ya, kecuali trading Hang Seng. Besok GDP Jerman nih kayaknya. GDP-nya Jerman kayaknya sih bisa bikin euro jadi seru nih. Wah. Pertumbuhan ekonominya 0%, Pak. Keren nih. Jelek nih, euro bisa jatuh nih. Besok tapi bukan malam ini, besok. Jam 2. Habis Jumatan boleh, masih bisa cari. Terus jam 4 enggak seru. Kanada, jadi kita malam trading akan berhadapan dengan Kanada ya, karena GDP Kanada. GDP Kanadanya masih steady di 0,4%. Terus 2145 ada Chicago PMI. Ini sih nggak terlalu, tapi responnya biasanya di Dow Jones. Terus pending home sales ini sih nggak itu ya. Pending home sales tuh tentang apa? Tentang ini daftar angka itu kasih tahu tingkat pembatalan pembelian rumah. Jadi orang-orang yang udah mau beli rumah tapi cancel. Gila, beli rumah cancel. Jadi ini bagus nih sebenarnya, menurun 0,5%, datanya bagus, tapi tingkat penurunannya sekarang lebih rendah lagi gitu dari yang bulan sebelumnya. Hanya menurun, datanya ini bagus. Artinya banyak yang jadi kan, banyak yang jadi beli gitu maksudnya. Jadi datanya bagus. Amerika cenderung masih punya data bagus sih. Karena kalau yang PMI ini kan, kalau PMI yang penting tuh dia di atas angka 50 dulu. Dan yang penting pound sterling malam ini turun. Mending panpal lihat di gold. Ini belum breakout ya. Saya tunggu breakout deh. Oh, breakout baru. Kayaknya kenceng nih. Dia balik deh. Panjang. Panjang. Mending 4 ya saya tambahin dengan buy gold ya. Jadi saya hedging nih. Nah, ini harus masuk nih kalau gini, kenceng banget. Nasdaq-nya bener pula sinyalnya tuh. Enggak, sinyal salah, sinyal sel ya. Dow Jones yang asik ternyata. Waduh. Kuponnya nggak apa-apa deh. Saya lihat saya ke gold nih menit 44 ya. Bentar lagi. Tentunya nggak satu ya. Coba biar agak lebih serem. Ini, panjang nih. Menit 44. Udah saya buy gold. Agak serem sih. SL-nya mesti saya letakkan di support. Di bawah support deh. Terlalu deket juga kalau di support. Segitu ya 200 itu 250 responnya. Ayo. Oke. Ayo lapon turun dulu. Goldnya naik. Nah. Terus kalau begini kondisinya ya, jadi sayanya kalau
saya mau keluar dari gold, poinnya juga harus saya keluarkan. Jadi saya memperhatikan yang ini, akumulatifnya ya. Nah, ayo, tahu gitu mencet 1 beneran ya. 1 lumayan nih, ayo. Wih, goldnya beneran. Mantap. Ayo gold. Kita nggak mau lama-lama Pak. Cari-cari dikit Pak, lumayan nih. Nah, 400 ribuan ini keluar aja. Dah, jadi nggak usah pusing. Dah, equity naik yang penting. Intip yang lain lagi. Nah, ini udah deh. Ini kita beralih ke 15 menit. Enggak, 2. Ya. Ini berarti kalau mau masuk menit 59 ya. Berarti bisa di antara M30 atau A1. Itu 1. Kayaknya hammer mendingan M30 kan. Kalau di sini sih kita punya resisten nih. Pakai shadow high low deketnya aja di sini. Terus di sini ini supportnya. Lihat dulu. Ini walah, ini biarin. Abaikan udah clear ya, ini buang itunya. Jadi nggak pakai lama-lama. Lumayan. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat euro. Euro saya lihat di 30. Ini juga sama nih. Kalau kita tarik resisten yang terdekat ini kan, shadow yang ini yang paling dekat ya. Jadi saya letakkan garis di sini. Tapi di atasnya juga ada nih. Nah, kurang lebih gini ya. Terus di sini di bawah supportnya saya rasa ini. Ya udah ini aja kan. Nah ini kita tunggu dia breakout. Di Nasdaq kayaknya masih turun, masih naik turun Pak. 15. Soalnya tadi malam dia turun banyak. Ya kalau lihat tuh tadi malam tuh, nah panjang ya. Nah, ini jadi bentukan kayak haram nih. Kalau daily, secara daily sih masuknya bukan hari ini, masuknya baru besok. Jadi agak ekstra hati-hati nih di Nasdaq kita. Masih mungkin turun ya kalau nggak kayak gini, trennya masih turun ya. Kita 1 sama juga nih. Ini turunkan dikitnya. Dow Jones. Tadi malam juga turun banyak dia. Tajam ya turunnya ya. Ini breakout nih. Ini breakout nih. Breakout dari sini. Menit 59. Ini sebelumnya jadi support, jadi resisten, balik jadi support lagi kalau bisa di breakoutnya. Jadi resisten yang di breakout nih. Berubahnya polaritas itu biasanya momen yang bagus diambil. Oh, itu nggak disekat ya, kalau nggak ruginya lumayan nih. Nggak berani nahan. Panjang udah yang penting saya udah dapat ya, lumayan. Ini tunggu breakout ya. Tunggu breakout, kita tunggu deh. Ini belum merubah view kalau trennya masih up ya. Jadi yang penurunan tadi malam juga sebenarnya belum merubah pandangan ini. Kalau trennya tuh masih up menurut saya. Dan tentunya dengan yang tadi malam ya banyak yang mulai menahan posisi sell pon pastinya. Nggak salah sih, benar ya. Coba lihat di sini.
Nah, breakout 59 tapi menitnya. Biasanya yang bikin selamat tuh begitu tuh. Maksudnya jangan terburu-buru gitu Pak. Kadang-kadang kita terburu-buru, taunya dia turun dulu. Aduh. Ya walaupun nggak dengan model gini nggak juga kalau masuk langsung naik nggak juga sih. Tapi kan minimal bisa dapat yang momentum kayak goal tadi ya, klik langsung thread gitu. Kenceng deh, kan enak kayak gitu. Tapi kalau sekarang ini masuk di goal ngeri. Karena gendel panjang biasanya dia balik ke tengah kan. Ini dia memanjang nggak lanjut gitu ya. Dia suka balik mana yang panjang-panjang. Ini ya. Dia nggak langsung lanjut kan, dia balik ke tengah dulu, itu yang bikin sakit kepala itu kalau pas dia ke tengah dulu. Seperti ini deh tuh, waktu dia panjang begini kan, panjang banget, dia nggak lanjut, tuh balik dia. Itu ujung-ujungnya kita yang bingung jadinya. Wih panjang tapi. Jadi ini goal tinggalkan dulu, tadi saya udah dapat ya udah. Kita nggak usah lihat, kita lihat yang di sini. Pon, wow. Jangan jual lengah dengan kenapa? Karena di atas juga dia sebenarnya ada resisten lagi nih. Nah, saya rasa sih ini. Ini kan dekat ya. Jadi kalau digambar juga ngapain gitu ya. Jadi saya rasa yang itu nggak usah digambar ya. Euro kali ya. Euro juga mau breakout nih. Semuanya mau breakout. Jadi masuk ke mana dong? 59 nah. Dan ini cukup boleh bilang di bawah nih. Kalau kita bisa bilang dia lagi di bawah kan. Tadi malam kan jatuh dia. Nah, dia kita ambil buy ini masih asik juga kayaknya Kanada tuh. Ini mengarah ini kayak gini ya Pak. Baterai. Pendek dia. Ini tadi saya menggambar ini tadi bilang. Breakout nih. 59 tapi semuanya tuh menit 59. Nah, gue tinggalin panjang banget. Euro belum. Oil. Pantesan Kanadanya turun. Oilnya ngangkat lagi. Wah, Kanada aja ya 59. Tuh, ini juga kalau lihat di sini kan dia punya trendline ini. Wah, ketinggalan. Ini dia udah breakout. Buang deh. Tapi kalau pakai Fibonacci belum. Kalau berpendapat ini trennya ya, yang naik trennya, kemudian turunnya baru koreksi. Malah bisa buy lagi di 50 atau 61,8. Widih. Waduh, panjang nggak jadi deh kalau ke Dow Jones. Kebesaran itu resikonya.
Resikonya kebesaran, widih. On aja kali nih, menit 59. Kosa kecil. Jadi memang terhenti di sekitar area support gitu ya. Nah ini dia 15 deh. Candle kedua Pak, candle kedua. 1 menit lagi kita bakal terputus nih. Jadi kalau terputus nanti tinggal login lagi aja ya pakai ID yang sama. Menit 59.